Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Anggina Rosa. Saya sebagai pemimpin moderator di kelompok 5 ini. Pembahasan kali ini yaitu tentang ilmu pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Perkenalkan, nama teman-teman saya yaitu 1. Fadilah Andini, 2. Erisanto Simamora, 3. Awinda Putri. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ilmu pendidikan. Definisi pendidikan ditinjau dari etimologis menurut para ahli. 1. Prof. Ricky. Dalam buku Planning for Teaching and Introduction to Education dinyatakan istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dan pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru atau generasi muda bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakatnya. Jadi, pendidikan adalah suatu proses yang luas daripada proses yang berlangsung di sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat yang kompleks, modern. Fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan lembaga pendidikan formal yang tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah. 2. Prof. Lodge. Dalam buku Philosophy of Education dinyatakan sebagai berikut. Dalam pengertian yang lebih luas ini, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Dalam pengertian yang lebih sempit ini, pendidikan berarti bahwa prakteknya identik dengan sekolah, yaitu pengajaran formal dan kondisi-kondisi yang sudah diatur. Dari uraian tentang pengertian pendidikan di atas, kita kemukakan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi pribadinya, yaitu rohani, pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani, dan jasmani, panca indera, serta keterampilan-keterampilan. 2. Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. 3. Pendidikan merupakan pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan lembaga-lembaga tersebut mencapai tujuannya. Pendidikan dalam arti ini merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. Menurut para pakar ulama pendidikan Islam, bahwa inti dari pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan orang dewasa dalam upaya mempengaruhi peserta didik melalui pembelajaran, pembinaan, pembimbingan, pelatihan, dan pelajaran agar mereka menjadi dewasa. Saya akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan. Di dalam pendidikan juga terdapat ruang lingkup diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mendidik. Kata mendidik adalah kata kunci dari pendidikan. Mengingat hal ini sangat penting untuk dipahami hakikat mendidik yang bermakna luhur dalam proses pendidikan. Mendidik menurut Langevin adalah mempengaruhi dan membimbing anak dalam usaha mencapai kedewasaan. Kemudian ada ahli lain yang mengatakan, yaitu Oaklefield, mengatakan mendidik membentuk anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidup. Yang kedua, anak didik. Anak didik merupakan objek yang penting dalam pedagogik, mengingat pendidikan itu merupakan bimbingan terhadap perkembangan anak didik agar supaya berkembang dan tidak bergantung kepada kodrat anak. Kemudian yang pertama, sifat-sifat anak didik. Anak bukan miniatur orang dewasa. Pandangan kuno terhadap anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil atau miniatur. Yang kedua, anak didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu. Yang ketiga, anak didik mempunyai pola perkembangan sendiri. Yang keempat, tugas perkembangan. Yang kelima, kebutuhan anak didik. Yang keenam, perkembangan individual. Yang ketujuh, anak sebagai keseluruhan atau the world child. Kemudian yang kedua,
anak didik dalam lembaga pendidikan keluarga. Di samping sifat-sifat umum, perlu diperhatikan pula beberapa sifat khusus yang berhubungan dengan anak didik dalam lembaga pendidikan keluarga. Di antaranya yang pertama, sifat menggunakan diri. Yang kedua, anak didik kodrat. Yang ketiga, kedudukan anak didik dalam keluarga dan kesukaran-kesukaran pendidikan. Kemudian 3, anak didik dalam lembaga pendidikan sekolah. Yang pertama, matang bersekolah. Yang kedua, hak bersekolah. Yang tiga, wajib bersekolah. Kemudian 4, anak didik dalam organisasi pemuda. Yang pertama, hak memasuki organisasi pemuda. Yang kedua, kebebasan berorientasi terhadap pemuda lain. Saya akan melanjutkan materi tentang ilmu pendidikan sebagai disiplin. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan adalah termaksud ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan. Kemudian disusun secara teoris untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti baik atau buruknya dari perilaku manusia. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif ada 3. A. Ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan praktik mendidik atau pendidikan. B. Ilmu pengetahuan normatif erat katanya dengan pengetahuan filsafat. C. Pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2. Pendidikan sebagai ilmu praktis dan teoris. Ilmu pendidikan adalah termaksud ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan. Kemudian disusun secara teoris untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan bersifat normal berarti pendidikan juga bersifat praktis, karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan. Sehingga pendidikan bertugas menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kemudian ketiga, pendidikan sebagai ilmu sebagai teoritis. Dalam ilmu mendidik teoritis, pada cerdik, pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi dari praktik-praktik teoritis inilah pendidikan disusun secara teoritis, dan pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan dengan jalan membina potensi pribadi, yaitu rohani. Pendidikan merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu lingkup pendidikan. 1. Mendidik. 2. Anak didik. 3. Dasar dan tujuan pendidikan. 4. Pendidik. 5. Materi pendidikan. 6. Metode pendidikan. 7. Alat pendidikan. 8. Evaluasi pendidikan. B. Saran. Diharapkan kepada kita semua, baik yang tua maupun yang muda, mewujudkan masyarakat madani di negeri kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, potensi, perbaikan sistem penerapan budaya, zakat, infak, dan sedekah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.